Sudutnya iya, oke silakan. Ya. Ya, baik. Begitu kira-kira. Sekarang kita melihat di dalam bahasa Indonesia ini ada dua ragam bahasa. Pertama, ragam lisan dan ragam tulis. Kedua, ragam baku dan ragam tidak baku. Pertama, ragam lisan dan ragam tulis. Apa bedanya ragam lisan dan ragam tulis? Ya, kita secara melihat saja kita tahu lisan itu di lisan, tulis ya ditulis. Tapi kita buat begini. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua. Sedangkan ragam lisan tidak menghendaki orang kedua. Orang kedua itu orang tempat bicara. Jadi ragam lisan kita gunakan sebagai pembicaraan. Dua orang pembicara. Tidak mungkin orang bicara satu orang saja ya. Kalau berbicara dalam telepon juga ada lawan bicaranya sebelah ujung telepon di sana. Jadi ragam lisan itu selalu ada pendengar, selalu ada orang yang kedua sebagai lawan bicara. Sedangkan ragam tulis tidak menghendaki orang kedua. Kalau di sini saya menulis, tidak perlu ada pendengar, tidak perlu ada lawan cara menulis. Saya menulis saja sendiri. Jadi itu bedanya ragam lisan, ragam tulis. Kedua, ragam lisan tidak mengutamakan unsur gramatikal bahasa. Sedangkan ragam tulis sangat mengutamakan unsur gramatikal bahasa. Ya, dalam ragam lisan tidak perlu ada subjek, ada predikat, ada keterangan atau pelengkap. Kalau sedangkan ragam tulis sangat perlu ragam gramatikal bahasa, sangat perlu subjek, sangat perlu predikat. Ragam tulis itu kita mengatakan tidur itu sudah cukup. Tapi kalau dalam ragam tulis tidak perlu seperti itu. Harus lengkap. Kalau tidak lengkap itu tidak ada subjek, tidak ada predikat, kalimat itu menjadi salah. Yang ketiga, ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Sedangkan ragam tulis tidak terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Saya berbicara di sini tidak dapat didengar oleh orang di ruang lain. Saya berbicara di sini tidak dapat didengar oleh orang besok. Jadi ruang dan waktu itu sangat terikat. Sedangkan ragam tulis, kalau saya menulis di sini bisa dibaca oleh orang di ruang lain tulisan saya. Bisa dibaca oleh besok, oleh orang yang besok membacanya. Jadi ruang dan waktu tidak terikat. Ragam lisan sangat terikat. Jadi ragam lisan sangat terikat oleh ruang dan waktu, situasi dan kondisi, sedangkan ragam tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang dan waktu. Keempat, ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Tinggi rendah suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring atau punktuasi. Ragam lisan itu kita bicara dengan irama, tinggi rendah suara dengan berirama. Tetapi ragam tulis tidak perlu suara, tanda baca, ada huruf besar, ada huruf miring, ada tanda titik, tanda koma,
Jadi dalam ragam lisan tidak ada tanda koma, tidak ada tanda titik, tidak ada huruf besar, tidak ada huruf miring. Tapi ragam lisan tulis sangat diperlukan hal-hal itu.